Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Zulfia Mahmuda dari Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Prodi Akidah dan Filsafat Islam, NIM 070101210119. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang tarekat Sataria, awal sejarah dan perkembangan tarekat Sataria di Indonesia atau di Nusantara. Tarekat Sataria sendiri ini merupakan tarekat yang salah satu tarekat yang berkembang di Indonesia. Tarekat Sataria ini muncul pertama kali di India pada abad ke-15. Nama Sataria sendiri itu dinisbatkan oleh Abdullah Syatari. Tarekat ini memiliki pendudukan atau posisi yang penting karena tarekat Sataria ini merupakan salah satu tarekat yang berpengaruh, yang mempunyai pengaruh besar terhadap dunia Islam. Jadi tarekat ini mempunyai besar pengaruhnya di dunia Islam termasuk di Indonesia. Tarekat Sataria itu sendiri masuk ke dalam Indonesia dibawa oleh Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Singkili. Beliau merupakan seorang ulama yang ahli hukum Islam atau ahli dalam bidang fikih, sekaligus ahli tasawuf yang bermukim di kerajaan Islam Aceh pada sekitar abad 17. Di sana ia menjadi seorang qadhi atau hukum Islam, hakim Islam pada zaman pemerintahan Sultanan Syafiatuddin. Kemudian tarekat ini masuk ke daerah Jawa Barat, disebarkan oleh Syekh Al-Muhyi dari Pamijahan Tasikmalaya yang merupakan murid dari Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi ketika ia belajar di Mekah. Perkembangan tarekat Sataria di Nusantara, yaitu khususnya di Indonesia, yaitu tarekat Sataria ini dibawa oleh dan dikembangkan di Indonesia oleh Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi, yaitu seorang ulama yang berasal dari Singkel Aceh. Ketika ia melaksanakan ibadah haji ke Mekah, ia menggunakan waktu kesempatan tersebut atau memanfaatkan waktunya selama di Mekah untuk menuntut ilmu atau belajar tentang tafsir, ilmu hadis, fikih, kalam, dan maupun terutama yaitu ilmu di bidang tasawuf dan tarekat. Ia menetap di Haramain selama 19 tahun. Ia belajar dari berbagai pengetahuan keagamaan tersebut pada tidak kurang 15 guru dan 27 ulama terkenal dan 15 tokoh mistik kenamaan Jeddah, Mekah, Madinah, Mocha, Bait Al-Faqih, dan lain-lain. Abdul Rauf juga mempunyai banyak mata rantai secara langsung dan kokoh dengan para tokoh utama dari jaringan ulama. Untuk pertama kalinya dapati pada sosok Abdul Rauf sebuah gambaran lebih jelas dari silsilah-silsilah intelektual dan spiritual yang menempatkan Islam di wilayah Melayu Indonesia di atas peta penyebaran global pembaruan Islam. Pemikiran tasawuf Abdul Rauf itu sendiri dapat dilihat antara lain pada persoalan kecenderungannya untuk merekonsilisasi antara tasawuf dan syariat. Ajaran tasawufnya mirip dengan Syamsuddin Al-Sumantrani dan Nuruddin Al-Ronini, yaitu penganut paham satu-satunya wujud hakiki, yakni Allah, sedangkan alam ciptanya bukanlah merupakan wujud hakiki, akan tetapi bayangan dari yang hakiki.
Walaupun demikian, antara bayangan atau alam itu sendiri dengan yang memancarkan bayangan atau Allah tentu mempunyai persamaan. Maka dari itu sifat-sifat manusia adalah bayangan-bayangan Allah seperti yang hidup, yang tahu, yang melihat. Pada hakikatnya setiap perbuatan adalah merupakan perbuatan dari Allah itu sendiri. Abdur Rauf itu sendiri mempunyai banyak murid-murid di antaranya, yaitu yang pertama Syekh Burhanuddin dari Ulukan, Pariaman, Sumatera Barat juga ada, dan Syekh Abdul Muhyi dari Pamijahan, Tasikmalaya Barat, Jawa Barat. Dari kedua murid inilah yang kemudian berhasil melanjutkan atau mengembangkan tarekat Sataria itu sendiri dan menjadi tokoh sentral di wilayahnya masing-masing. Syekh Burhanuddin ini menjadi khalifah untuk semua khalifah tarekat Sataria di wilayah Sumatera Barat. Sedangkan Syekh Abdul Muhyi merupakan salah satu mata rantai utama bagi terhubungnya silsilah tarekat Sataria ini yang berada di wilayah Jawa Barat dan di Jawa. Di Semenanjung pula Abdur Rauf mempunyai murid yang terkemuka lain, yaitu Abdul Malik bin Abdullah yang dikenal sebagai Tok Pulau Manis dari Trengganu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan atau yang jauh ini yang saya ketahui tentang tarekat Sataria. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.